Akhir Juli ini semesta medsos ingar-bingar dengan tersebarnya video dewasa Ardhito Pramono, musisi jazz yang punya basis fans cukup solid terutama di kalangan wanita. Bahkan topik Ardhito masuk dalam salah satu trending topik Twitter. Dalam video tersebut tampak seorang pria berkacamata yang mirip dengan Ardhito diduga sedang melakukan adegan dewasa secara solo. Padahal, penyanyi yang baru saja merilis lagu Wijaya Kusuma ini sudah punya catatan merah saat tersandung kasus psikotropika pada awal tahun ini. Yuk kenali lebih jauh penyanyi muda berbakat ini lewat karir dan gaya hidupnya. Profil Ardhito. Ardhito Rifki Pramono lahir pada 22 Mei 1995 atau saat ini berusia 27 tahun. Ia dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, dan aktor. Riwayat pendidikan Ardhito bisa dikatakan cukup pelik. Ia pernah cuti, pindah sekolah, hingga sempat putus sekolah. Pria berkacamata ini adalah tamatan SMP Negeri 115 Jakarta. Ia sempat mendaftar di sekolah ternama SMA Negeri 8 Jakarta, namun tidak lolos. Ia kemudian bersekolah di SMA Negeri 59 Jakarta. Namun karena tidak betah, ia pun keluar dari sana dan dikirim ke Sydney, Australia untuk belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Setelah kembali ke Indonesia, ia lanjut ke SMA Global Prestasi School. Di sekolah tersebut, Ardhito bermasalah dengan guru hingga memutuskan berhenti menuntut ilmu di sekolah formal dan memilih homeschooling. Setelah menamatkan sekolah, ia kembali ke Australia untuk melanjutkan kuliah di GMC Academy jurusan perfilman. Pasca ditangkap karena menggunakan psikotropika pada awal 2022, terungkap bahwa Ardhito sudah menikah dengan seorang model dan desainer grafis bernama Jeneta Sanfadelia. Perjalanan karir. Darah musik mengalir dalam diri Ardhito Pramono. Hal tersebut didapatkan Ardhito dari sang kakek yang merupakan seorang penyanyi jazz terkenal bernama Sarwi Mumpuni. Ardhito yang besar di Jakarta pun semakin mudah mengembangkan karir musiknya. Sejak tahun 2013, ia mulai melakukan cover beberapa lagu lalu mengunggahnya di channel YouTube-nya. Vokalnya yang berkarakter, sukses memikat hati masyarakat hingga Ardhito pun mulai menciptakan lagunya sendiri. Pada tahun 2016, Ardhito debut single perdana lewat track The Sun. Sejauh ini, Ardhito telah merilis 4 album ini. Sebuah album studio, merilis puluhan single hingga berkolaborasi dengan deretan penyanyi ternama. Tak hanya di dunia tarik suara, Ardhito Pramono juga menjajal akting lewat perannya sebagai Kel di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini tahun 2020. Ia juga terlibat dalam 3 judul film lainnya serta sejumlah web series termasuk film Dear Nathan, Thank You Salma 2022. Gaya hidup. Ardhito Pramono dalam sebuah kesempatan mengaku berasal dari keluarga tajir. Ia bercerita jika dulu ayahnya yang seorang tentara kerap berpergian dengan menggunakan jet pribadi. Selain berprofesi sebagai tentara, ayahnya disebut sebagai pemasok mesin-mesin pesawat. Ardhito juga mengungkapkan jika keluarganya harmonis. Namun karena lahir dari keluarga militer, Ardhito dan saudaranya pun mendapatkan didikan disiplin dan keras sejak kecil. Karena itulah, walau dari keluarga mampu, ayah dan ibunya tidak memanjakan Ardhito. Jika ingin sesuatu, ia harus bekerja keras dan berusaha sendiri. Mendapat didikan dan gaya hidup disiplin sejak kecil. Anehnya saat remaja, Ardhito malah tumbuh menjadi sosok problematik. Ia pun sempat diremehkan oleh keluarga sendiri. Ia bahkan mengaku pernah depresi dan terjerumus mengkonsumsi psikotropika hingga sempat putus asa dan mencoba akhiri hidup. Saat terjun ke dunia musik, Ardhito sempat tidak mendapatkan dukungan keluarga. Namun kini segalanya berbalik. Ketika bisnis ayahnya pailit, Ardhito menjadi sosok mandiri dan pekerja keras yang kemudian menghidupi keluarganya lewat karir musiknya. Sumber kekayaan.
Sebagai musisi, cuan kekayaan pria ganteng ini antara lain diperoleh dari aplikasi pemutar musik Spotify. Diketahui jika dirinya pernah masuk dalam kategori 10 besar musisi Indonesia berpenghasilan terbesar di Spotify pada kuartal pertama 2021. Dari aplikasi tersebut, ia berada di peringkat ketiga dan mampu meraup penghasilan hingga 1,82 miliar rupiah. Dengan jumlah pemutaran saat itu mencapai 31,39 juta kali. Sumber pendapatan kedua yang bisa disebutkan adalah aktivitasnya sebagai YouTuber. Di channel YouTube-nya, Ardhito Pramono rutin mengunggah berbagai konten video. Hingga saat ini, channel YouTube-nya yang telah ada sejak 2012 itu telah memiliki lebih dari 570.000 subscriber hingga akhir Juli 2022. Berdasarkan data Social Blade, dalam sebulan ia mampu menghasilkan uang hingga 132 juta rupiah dari AdSense channel YouTube-nya. Pelantun lagu Malam Minggu di Jakarta itu juga merintis karir akting dengan debut sejak 2020 lalu. Tak jadi musisi dan aktor, wajahnya juga kerap warawiri di layar TV lewat sejumlah iklan yang dibintanginya. Mulai dari iklan Teh Giovanna, provider kartu Ayam Tri, sabun Bioreman Scrub, hingga didownload sebagai brand ambassador e-commerce Blibli. Koleksi barang antik. Di balik kesuksesannya, Ardhito Pramono tidak latah membeli barang-barang mewah. Untuk koleksi kendaraan misalnya, suami Giannetta Sanfadilia ini lebih memilih motor klasik asal Italia yakni Vespa Super lansiran 1966. Motor skuter buatan Italia tersebut ditawarkan dengan mesin 2 tak berkapasitas 125 cc dan 150 cc. Di sebuah situs jual beli, motor vintage ini dalam kondisi bekas memiliki bandrol harga bervariasi dari 28 jutaan hingga 30 jutaan rupiah. Tak hanya punya motor antik, Ardhito juga memiliki sejumlah koleksi piringan hitam. Pria 27 tahun itu mengaku sudah mengoleksi vinil sejak usianya 15 tahun dan hingga kini Ardhito sudah mengoleksi sebanyak 80 piringan hitam. Tak hanya fokus ke video, warganet yang jeli kini malah fokus dengan lukisan di dinding kamar Ardhito Pramono. Netizen lantas membandingkan foto yang diunggah Ardhito di Instagram dengan tangkapan layar video tersebut. Diketahui pada keduanya terlihat latar sebuah lukisan di dinding bertema minimalis dengan warna monokrom yang identik. Mau gak percaya, tapi lukisan menceritakan semuanya, tulis seorang warganet. Sepemikiran gak sih, dari temboknya aja sama loh? Komentar yang lain. Secara subjektif, hal ini dapat disebut skandal dan sangat bisa mempengaruhi karir sang artis. Belajar dari kasus video dewasa diduga pembulu tangkis Jonathan Christie yang dulunya banjir iklan, namun setelah skandal video mirip dirinya viral, mendadak berbagai iklan yang dibintanginya raib di televisi. Menurut kamu, apakah efek yang sama akan terjadi pada diri Ardhito atau malah telah terjadi sejak skandalnya di awal tahun?